Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wulandari. Di sini saya akan membahas tentang pentingnya penciptaan iklim kelas yang kondusif. Seperti yang kita ketahui bahwa guru seringkali menemukan sumber permasalahan. Yang salah satunya yaitu tentang pengelolaan kelas. Yang realitanya tidak sederhana dan tidak mudah untuk dikendalikan. Namun, dalam kondisi apapun, guru harus bisa mengelola kelasnya agar efektif dan optimal. Tentunya hal ini mengharuskan guru untuk dibekali kemampuan untuk mengelola kelas agar bisa membuat kelas terencana, terarah, dan terkemas secara efektif dan optimal. Namun, pada dasarnya, konsep dari pengelolaan kelas itu sendiri bukan hanya tentang tata aturan, tetapi juga tentang tanggung jawab dari seorang guru dan peserta didiknya. Untuk menciptakan iklim kelas yang kondusif, maka guru harus terlebih dahulu mengetahui jenis kelas yang akan dihadapinya. Menurut Ratno Harsanto, ada 4 jenis kelas yang akan dihadapi oleh seorang guru. Pertama adalah jenis kelas yang gaduh. Dalam jenis kelas ini, guru harus bergelut sepanjang hari dengan siswanya karena perintah, hukuman, peringatan akan dilanggar oleh peserta. Kedua adalah jenis kelas yang termasuk gaduh, namun lebih positif, karena guru memberikan kegiatan pembelajaran yang lebih menyenangkan seperti permainan, bercerita, membuat pameran kerajinan, dan kesenian. Namun pada jenis ini pula menemukan masalah seperti peserta didik yang tidak memberikan perhatian penuh terhadap kegiatan pembelajaran dan tugas belajarnya tidak dikerjakan dengan baik dan acak-acakan. Dapat dikatakan bahwa jenis kelas ini menunjukkan bahwa guru telah berusaha semaksimal mungkin dengan menciptakan kegiatan pembelajaran, namun masih terdapat kekurangan, yaitu tidak mendapat perhatian penuh dari siswanya. Ketiga adalah jenis kelas yang tenang dan disiplin. Hal ini terjadi baik karena guru yang membuat tata tertib kelas maupun guru yang meminta kepada siswanya agar lebih tenang dan disiplin. Pada kelas ini, setiap terjadi pelanggaran akan dicatat dan diberikan peringatan tegas. Namun, guru akan lebih terfokus kepada pelanggaran yang dibuat oleh siswanya. Jenis kelas ini terlihat sukses dalam menerapkan kedisiplinan. Namun, kegiatan pembelajarannya menjadi lebih tidak nyaman karena ketenangan yang terlihat itu hanya di permukaan saja. Kalau guru sudah meninggalkan kelas, maka kelas tersebut akan gaduh dan kacau. Keempat adalah jenis kelas yang menggelinding sendiri. Pada jenis kelas ini, guru akan menghabiskan sebagian besar dari waktunya untuk mengajar dan tidak untuk menegakkan kedisiplinan. Pada jenis kelas ini, siswa akan mengikuti kegiatan pembelajaran dan mengerjakan tugas belajarnya sesuai dengan keinginannya sendiri. Kelas akan muncul beberapa suara dari beberapa tempat karena interaksi dari siswanya tersebut. Dan apabila ada suara yang mengganggu, maka guru hanya memberikan sedikit peringatan kepada siswanya dan kelas menjadi kondusif kembali. Iklim kelas yang kondusif adalah suasana atau keadaan yang mendukung kegiatan belajar dan mengajar di kelas. Disadari atau tidak, guru seringkali hanya menyampaikan materi saja di kelas dan menjadikan materi pembelajaran tersebut sebagai fokus utamanya.
Kadang kala juga guru hanya terfokus terhadap peserta didiknya. Yang mana yang baik? Keduanya tidak salah, tetapi akan lebih baik guru terfokus kepada kelasnya. Karena apabila kelasnya kondusif, maka tujuan pembelajaran akan tersampaikan. Lalu, apa yang harus dilakukan oleh seorang guru apabila kelasnya tersebut tidak mendukung keberhasilan kegiatan belajar dan mengajar? Tentunya, guru harus mengendalikan suasana belajar kelas tersebut, bukan mengendalikan materi ajar ataupun peserta didiknya. Menurut Nasution, ada 3 macam iklim kelas. Yang pertama adalah iklim kelas dengan sikap guru yang otoriter. Pada saat kegiatan belajar mengajar, guru yang memiliki sikap otoriter akan menggunakan kekuasaan dan kewenangannya untuk mengendalikan kelas agar mencapai tujuan pembelajaran. Kadangkala, kekuasaan dan kewenangan tersebut digunakan untuk memberikan hukuman kepada peserta didiknya apabila mengganggu kegiatan belajar dan mengajar. Kegiatan pembelajarannya akan terlihat tenang, tapi suasana hati dari peserta didik tersebut tidak tenang karena di bawah tekanan dari guru yang otoriter tersebut. Kedua adalah iklim kelas dengan sikap guru yang permisif. Suasana kelas dengan guru yang memiliki sikap yang permisif ditandai dengan dibiarkannya peserta didik untuk berkembang tanpa adanya tekanan, ancaman, perintah, dan paksaan. Kegiatan belajar mengajar dibuat menyenangkan. Guru tidak menonjolkan dirinya dan berada di belakang untuk memberikan bantuan apabila dibutuhkan. Guru sangat mengutamakan perkembangan emosional dari peserta didiknya. Ketiga adalah iklim kelas dengan sikap guru yang nyata. Suasana kelas dengan sikap guru yang nyata atau real ditandai dengan kebebasan siswa untuk melakukan aktivitas belajarnya. Namun, disertai dengan kegiatan untuk mengawasi dan mengendalikan siswanya tersebut. Siswa diberikan kebebasan untuk belajar sesuai dengan tipe belajarnya, sesuai dengan kemampuannya dan minat dan bakatnya. Iklim kelas yang kondusif akan memberikan dampak positif bagi kegiatan belajar dan mengajar. Adapun dampak positif tersebut: 1. Peserta didik akan betah di kelas dan angka bolos sekolah akan diminimalisir. Kedua, siswa akan antusias sehingga meningkatkan prestasi siswa. Ketiga, menciptakan hubungan yang harmonis antara guru dan siswa atau siswa dengan siswanya. Keempat, guru akan semangat dalam belajar. Kelima, siswa akan lebih aktif dalam kegiatan belajar dan mengajar. Keenam, mempermudah guru dalam mentransformasi pengetahuan dan nilai. Ketujuh, kesiapan belajar siswa akan lebih meningkat. Jadi, ciptakanlah iklim kelas yang kondusif yang disesuaikan dengan jenis kelas yang Anda hadapi.